Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar padaku, dan nama-Nya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, atas orang yang takut akan Dia. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya.
kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah murni bagi Tuhan.
Let there be peace on earth, the peace that was meant to be. With God our Creator, children all are we. Let us walk with each other in perfect harmony. Let peace begin with me. Let this be the moment now. With every step I take, let this be my soul and vow. To take each moment and live each moment in peace eternally. Let there be peace on earth, and let it begin with me. To take each moment and live each moment in peace eternally. Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi Tuhan. Atas nama Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya, kami menyambut setiap saudara yang di pagi hari ini mengikuti kebaktian Minggu Advent kedua ini. Tema di dalam kebaktian Minggu ini 6 Desember 2020 ini ialah aktif dalam penantian. Dan pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Berkaitan dengan rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru 2020 ini, umat dapat melihatnya di Warta Jemaat Digital atau melalui tayangan berikut ini. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah dan mari kita bersaat teduh. Kami jemput umat untuk berdiri. Saudara-saudara, kini kita memasuki Minggu Advent kedua. Dengarkanlah
suara yang berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Marilah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Sebab Taruk dan pangkal Isai akan terbit untuk memerintah bangsa-bangsa. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan Mari Sembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian hari ini di dalam sebuah keyakinan bahwa kebaktian Minggu Advent yang kedua ini terjadi karena pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Umat Tuhan, dalam Minggu Advent kedua ini, tema kita adalah aktif dalam penantian. Kita ingin memahami bahwa penantian akan kedatangan Tuhan seharusnya diisi dengan tindakan aktif, mempersiapkan jalan baginya, dan bersedia untuk hidup kudus dan aktif menjalani panggilan dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan dalam rangka mempersiapkan diri menantikan penggenapan janji kedatangan Tuhan kembali. Untuk bersama mendalami pesan tema minggu ini, mari kita bersama menyaksikan video Minggu Advent kedua berikut ini. Oma Lina adalah oma yang dikenal sangat baik oleh semua orang termasuk jemaat gereja. Oma Lina memiliki sahabat yang sangat penyayang bernama Oma Yuli. Setiap minggu mereka selalu datang ke gereja untuk beribadah dan mereka selalu disambut hangat oleh jemaat-jemaat di gereja. Oma Lina walaupun di umur yang tidak muda lagi, ia tetap aktif di gereja bersama dengan Oma Yuli. Mereka tinggal dekat gereja. Anak-anak mereka menjalani kehidupan bersama keluarga masing-masing, sehingga mereka jarang sekali bertemu dengan keluarga mereka. Suatu ketika, Oma Lina mendapat telepon dari menantunya bahwa anaknya yang bernama Ardi mengalami kecelakaan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sontak Oma Lina terkejut dan langsung memberitahukan kabar ini kepada sahabatnya. Yul, Ardi kecelakaan.
Aku baru dapat telepon. Dia sedang di rumah sakit. Ayo kita bergegas untuk menjenguk. Yoyul. Lin, kapan itu Lin? Tenang. Sabar. Ayo kita menjenguk Ardi. Barusan ditelepon. Bergegaslah mereka menuju rumah sakit dengan menggunakan taksi. Tak lama setelahnya, sampailah mereka di ruangan tempat Ardi dirawat. Saat itu, Ardi belum sadarkan diri, sehingga bertambahlah duka cita di keluarga ini. Berdasarkan cerita saksi, Ardi saat itu sedang pergi menuju supermarket untuk membeli bahan makanan yang dibutuhkan. Ternyata saat perjalanan pulang, Ardi ditabrak dari arah berlawanan oleh pengendara mobil dan sampai saat ini belum sadarkan diri. Oma Lina sontak menangis sejadi-jadinya. Ia tidak menyangka bahwa anaknya harus tak sadarkan diri di rumah sakit. Ia merasa bahwa Tuhan tidaklah adil karena anaknya yang masih muda harus menderita seperti ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa Oma Lina sangat terkejut dan terpukul. Lin, sudahlah Lin. Sabar Lin, sudah. Kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan menjamah Ardi dan ia bisa melalui masa krisisnya dengan baik. Kita hanya bisa bersabar dan berserah kepada Tuhan yang akan selalu menyertai Ardi. Kita harus percaya Lin bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Tapi Yul, ini seakan tidak adil. Aku tak sanggup untuk menerimanya. Dia satu-satunya anakku laki-laki. Mengapa Tuhan begitu tega untuk berikan ujian seperti ini, Yul? Aku sangat tidak sanggup, Yul. Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan anaknya. Kau pasti tahu itu. Kita saat ini hanya diminta Tuhan untuk berserah kepadanya dan bersabar atas hal yang sedang menimpa kita. Semua pasti merasa berat dan menganggap tidak sanggup. Namun Tuhan pasti memampukan kita untuk menjalaninya dengan baik. Percayalah, Lin, akan kuasa Tuhan. Benar, aku percaya kuasa Tuhan. Tetapi sangatlah menyakitkan. Apalagi ini bulan menyambut Natal. Seharusnya kita akan merasakan dengan sukacita bersama keluarga. Oh iya Lin, sabar Lin. Aku tahu dan paham rasa sakit yang kau rasakan saat ini. Namun kau harus tahu bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Dan tentunya kita pasti melewatinya dengan baik bersama Tuhan. Mendengar itu, Oma Lina tertegun. Ia tersadar bahwa ucapannya salah dan itu tidaklah baik. Ia teringat akan cerita mengenai Abraham yang saat itu mendapat janji dari Tuhan bahwa keturunannya akan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Lama Abraham mendapatkannya dan ia tetap sabar untuk menunggu penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Oma Lina merasa bersalah akan hal yang ia ucapkan tadi. Oh Tuhan, aku merasa sekali telah meremehkan kuasa-Mu. Ayo kita bersama-sama berdoa Yul untuk kesembuhan Ardi. Itu yang penting kita lakukan pada saat ini. Oma Lina dan Oma Yuli berdoa bersama untuk kesembuhan Ardi dan memohon ampun atas segala ucapan yang meremehkan Tuhan. Oma Lina pun sampai menangis terseduh-seduh dalam doanya. Oma Lina tersadar bahwa kesabaran di dalam Tuhan akan mendatangkan sukacita dalam penantiannya. Oma Lina percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk mendatangkan mujizat yang luar biasa. Lin, saat ini kita hanya bisa bersabar dalam kesedihan kita dan senantiasa berdoa. Kita tahu rencana Tuhan ke depannya dan kita yakin bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya.
Penantian itu harus kita syukuri dan jalani, walaupun rasanya berat dan mungkin kita merasa tidak sanggup. Namun percayalah, Tuhan akan memampukan setiap kita yang mau bersabar dan mau berdoa padanya. Iya, benar Yul. Maafkan aku yang tadi tidak menunjukkan kesabaran yang baik hingga merasa bahwa Tuhan tidak adil. Aku menyesal. Terima kasih sudah mengingatkan aku ya Yul. Ya Lin, sama-sama. Tidak apa, kita memang kadang menjadi takut dan terpuruk saat mengalami peristiwa. Namun tetap senantiasa bahwa Tuhan ada dan bekerja atas hidup anak-anaknya. Sedih boleh, namun jangan berlarut di dalamnya. Ya, ini akan menjadi pengalaman yang berharga dalam hidup kita. Pada bulan Natal ini, ternyata Tuhan memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan kasih Natal dan harus kita nantikan dalam kesabaran kita. Saudara-saudara kekasih, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Seruan pertobatan telah sering kita dengar. Namun perubahan tak selalu tampak dalam kehidupan kita. Kita berseru, Tuhan ampuni kami. Namun kita tetap hidup
dalam cara hidup yang sama? Sudahkah Kristus membaharui kehidupan kita menjadi semakin serupa dengan Dia yang kedatangannya kita nantikan? Mari kita akui dosa kita dalam doa pengampunan dosa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa perbuatan kami sering melukai hati-Mu. Pengampunan yang Kau beri sering kami sia-siakan. Pertobatan menjadi tidak bermakna karena kami tidak berani mengubah total arah hidup kami ke arah-Mu. Kami mengakui bahwa perilaku kami di tengah sesama belum sepenuhnya mencerminkan Engkau, Tuhan. Sudilah Engkau mengampuni kami. Ya Tuhan kami, kasihanilah kami. Bimbinglah kami ke dalam pertobatan sejati. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kami undang umat untuk berdiri. Setelah mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita menerima berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 yang menyatakan demikian. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang kasih Tuhan, sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan PKJ nomor 264. Apalah arti ibadahmu? Kepada Tuhan
Silakan duduk Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sesaat lagi kita bersama akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan sebelum kita membaca, mendengarkan berita firman Tuhan pada kesempatan hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu dan jemaat-jemaat di seluruh dunia memasuki Minggu Advent yang kedua, masa-masa di mana kami ingin memaknai penantian kami adalah penantian yang diisi dengan pengharapan, penantian yang bukan diisi dalam kekosongan, penantian yang bukan dalam perjalanannya mengalami ketidakpastian. Karena kami menanti di dalam iman kami kepada Tuhan. Pada kesempatan hari ini ya Allah, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan memberikan kami kesempatan, memberikan kami kerinduan, memberikan kami keterpanggilan untuk bersama-sama mendengarkan berita firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh memohon dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, Tuhan boleh memperlengkapi setiap kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan. Dan juga bukan hanya menerima, kami juga rindu sebagai umat-Mu dan hamba-Mu untuk dapat melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu belajar untuk mempergunakan tubuh yang sudah Tuhan percayakan bagi kami ini dengan bertanggung jawab untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan Minggu Advent yang kedua ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Markus. Markus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian saudara-saudara bagian bacaan Alkitab kita. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Maranatha. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pada minggu ini kita bersama-sama selaku gereja di seluruh dunia memasuki Minggu Advent yang kedua. Sekali lagi ini adalah masa-masa di mana kita menantikan dengan penuh sukacita, menantikan dengan penuh pengharapan atas hadirnya Juru Selamat di tengah dunia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang mendamaikan antara hubungan Allah dengan manusia yang terputus karena dosa. Peristiwa kelahiran yang kemudian kita sebut sebagai masa raya Natal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Advent yang kedua ini tema kita ialah aktif dalam penantian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah aktivitas yang paling membosankan? Jadi saudara-saudara kalau ditanya, apa sih aktivitas yang paling membosankan untuk kita? Kalau pada saat ini mungkin kita menjawab bahwa aktivitas yang paling membosankan adalah ketika kita berada di dalam rumah dan tidak bisa kemana-mana, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beraktivitas, dan itu membosankan sekali.
Kalau ini terjadi 1, 2, atau 3 hari mungkin tidak begitu membosankan. Tetapi persoalannya kan ibu bapak, saudara dan juga saya, itu sekarang banyak melakukan aktivitas di dalam rumah dan sudah terjadi berbulan-bulan sampai dengan hari ini. Memang kalau ditanyakan apa sih aktivitas yang membosankan itu? Boleh disebut aktivitas yang paling membosankan itu adalah pekerjaan atau aktivitas ketika kita menunggu sesuatu. Saudara-saudara, kalau kita buat janji saja dengan seseorang, lalu orang tersebut datangnya tidak tepat waktu, kita menunggu, kita pasti bisa kesal, saudara-saudara. Suami-suami yang menunggu istrinya mempersiapkan diri misalkan, ketika mau pergi ke suatu tempat, entah itu ada resepsi pernikahan, atau ada acara dan si istri perlu berdandan. Nah, biasanya juga suami-suami bisa merasa bosan untuk menunggu. Demikian juga mungkin para istri juga sama, ibu bapak saudara, bisa mengalami kebosanan yang sama ketika menunggu si suaminya melakukan hobi yang mereka lakukan. Ya entah itu menonton pertandingan olahraga, ataupun juga melakukan olahraga, ataupun juga melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hobi si suami. Nah, si istri yang tidak sabar menunggu, ia bisa bosan, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang aktivitas yang membosankan itu adalah kalau kita menunggu sesuatu, tetapi ketika kita menunggu itu tidak ada atau belum ada kepastian, dan kita pasti akan bosan. Nah, saudara-saudara, ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan demikian: life without challenges is boring. Saudara-saudara, kalau hidup kita itu tanpa adanya tantangan, maka hidup kita itu pasti akan membosankan. Saudara-saudara, ini penting buat kita untuk bagaimana melihat sebuah tantangan dan persoalan dalam kehidupan kita. Bahwa tantangan itu justru memberi kehidupan kita itu jauh lebih berwarna sebetulnya. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ibu bapak saudara, sebetulnya membuat hidup ibu bapak saudara itu jauh lebih berwarna. Hidup kita ini jauh lebih berwarna. Tidak begitu-begitu saja. Oleh karena itu tantangan-tantangan yang kita hadapi justru sebetulnya dapat membuat kita melihat hidup ini tidak menjadi membosankan. Karena kenapa? Ada sesuatu yang kemudian kita renungkan, ada sesuatu yang kita pikirkan, bagaimana menjalani kehidupan di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Nah, kalau ditanya ibu bapak saudara, kira-kira apa tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini? Jawabannya pasti banyak dan juga beragam, sesuai dengan pengalaman kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Ya, tantangannya bisa soal relasi dengan orang lain. Tantangannya juga bisa persoalan ekonomi. Tantangannya juga bisa soal keimanan kita kepada Tuhan. Banyak sekali macamnya ibu bapak saudara ya, berbeda-beda. Nah, ada sebuah buku psikologi ibu bapak saudara yang menuliskan kalimat ini di dalam salah satu bagian isinya. Semakin banyak hal yang kita lakukan, semakin positif tindakan dan pola pikir kita. Semakin banyak hal yang kita lakukan dalam keseharian kita, maka ini akan membuat tindakan kita jauh lebih positif dan pola pikir kita jadi jauh lebih positif. Dengan bahasa sehari-hari sebetulnya ibu bapak saudara kan mau mengatakan begini: orang yang waktunya ini terlalu banyak kosong, ini akan melakukan hal-hal yang tidak positif, akan melakukan hal-hal yang negatif, baik itu dalam tindakannya maupun di dalam pola pikirnya. Semakin banyak waktu yang kita tidak gunakan, tindakan kita menjadi negatif, pola pikir kita juga jadi jelek, ibu bapak saudara. Misalkan saja kita jadi mudah menilai keburukan orang lain, mudah membicarakan orang lain. Karena kenapa? Karena waktu yang Tuhan percayakan buat kita tidak kita isi, tidak kita pakai dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Ya entah itu bekerja, entah itu kemudian juga melakukan
hobi, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu pada minggu Advent yang kedua ini kita bersama-sama ingin merenungkan apakah ibu, bapak, saudara, dan saya sudah dengan baik memakai waktu yang Tuhan percayakan bagi kita. Apakah kehidupan, apakah tindakan kita, apakah pola pikir kita itu adalah pola pikir dan tindakan yang positif? Kalau tindakan kita, kalau pola pikir kita itu adalah tindakan dan pola pikir yang positif, itu karena kita sudah mengisi waktu kehidupan kita dengan baik sebetulnya. Oleh karena itu, ibu, bapak, saudara, hati-hati ya, kalau terlalu banyak waktu luang kita santai-santai, terlalu banyak waktu luang kita tidak melakukan apa-apa. Dampaknya apa? Kita akan melakukan tindakan yang buruk, pola pikir kita juga jadi jelek, ibu, bapak, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tema kita pada hari Minggu ini, aktif dalam penantian. Artinya ada yang pasif dalam melakukan sebuah penantian. Tapi hari ini kita tidak mau belajar menjadi orang-orang yang pasif, ibu, bapak, saudara. Karena sikap beriman itu adalah sikap yang aktif. Bukan iman yang pasif. Bukan iman yang menunggu. Bukan iman yang bersembunyi. Dan Allah, ibu, bapak, saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, adalah Allah yang sangat mempercayakan sesuatu bagi orang-orang yang kemudian hidupnya ini memiliki iman yang aktif. Dan hari ini, ibu, bapak, saudara, dan saya ingin belajar bagaimana kita bisa aktif di dalam masa penantian kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana kemudian kita bisa punya keaktifan di dalam penantian? Ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ibu, bapak, saudara. Ketika kita menyambut masa Natal ini, misalkan di dalam kehidupan rumah ibu, bapak, saudara, dan saya, maka kita bisa melakukan aktivitas bersama di rumah dengan anggota keluarga. Kita bisa mulai nih, ibu, bapak, saudara, menyusun pohon Natal bersama-sama. Itu kan sebuah pengalaman yang sebetulnya seru dan menyenangkan. Kita bisa mulai mengumpulkan lagu-lagu rohani, lagu-lagu menyambut Natal atau lagu-lagu Natal yang bisa kemudian kita persiapkan, lalu kemudian kita dengarkan di dalam rumah. Kita bangun suasana Natal, ibu, bapak, saudara. Kalau tema Natal kita di tahun 2020 ini adalah House of Christmas, sebetulnya pesannya itu, ibu, bapak, saudara. Mungkin kita belum bisa untuk pergi ke gereja, melakukan ibadah bersama. Tetapi suasana Natal itu justru kita bangun dan kita bentuk secara aktif di dalam rumah. Kebersamaannya kita bangun di dalam rumah, ibu, bapak, saudara. Nah, sikap aktif di dalam bagian bacaan Alkitab kita ini muncul di dalam bagian ayatnya yang keempat dalam Injil Markus pasal 1. Ketika seorang bernama Yohanes Pembaptis, yang kita tahu bahwa kemudian orang inilah yang akan membaptiskan Yesus. Dia tampil di padang gurun, lalu kemudian menyerukan kata-kata yang aktif, bukan kata-kata yang pasif. Apa itu? Dia mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu. Bertobatlah dan berilah dirimu. Ini adalah dua kata aktif, ibu, bapak, saudara. Yang inisiatifnya bukan dari Yohanes Pembaptis, tetapi inisiatifnya dari orang-orang yang mendengarkan. Dan kalau sama-sama kita baca, ibu, bapak, saudara, Yohanes Pembaptis sama sekali nggak memaksa orang supaya bertobat, tidak memaksa orang supaya memberi dirinya dibaptis, enggak. Tetapi ini semua berangkat dari sebuah panggilan dari orang-orang yang mendengarkan seruan ini. Hal ini berangkat dari sikap aktif mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini juga panggilan buat ibu, bapak, saudara, dan saya untuk punya keaktifan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Dalam bagian bacaan ini lalu dikatakan dalam ayat yang kelima, datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Saudara-saudara, kalau kita membayangkan cerita ini, maka kalimat yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah kalimat yang sangat singkat, tapi kan bisa menggugah begitu banyak orang. Yohanes Pembaptis memang adalah sosok yang karismatis. Tetapi bukan hanya itu, Ibu Bapak Saudara. Karena kalimat yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah kalimat yang sungguh amat dirindukan oleh umat saat itu. Mereka hidup dalam kekosongan, mereka hidup dalam kekeringan, mereka hidup di dalam pengharapan yang tidak pasti. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa nggak sih Ibu Bapak Saudara hidup kita ini mengalami kekosongan, mengalami kekeringan? Sekalipun kita berada di tengah keramaian. Sangat bisa loh Ibu Bapak Saudara. Kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya mengalami kesepian, mengalami kekosongan. Sekalipun kita berada di tengah keramaian. Dan ada sebuah sikap hidup yang perlu kemudian kita respon. Apa itu? Bertobatlah dan berilah dirimu dalam sebuah kesukacitaan. Seorang bernama Agustinus dari Hippo, atau kemudian dikenal juga sebagai Santo Agustinus, Ibu Bapak Saudara, mengatakan demikian. Cum dilectioni hominum et odio vitiorum. Atau dalam bahasa Inggrisnya ya kurang lebih mau mengatakan demikian. Hate the sin and not the sinner. Nah, kalimat ini yang kemudian juga dipakai oleh seorang tokoh bernama Mahatma Gandhi. Bapak Ibu Saudara, kita perlu membenci dosa. Kita perlu membenci setiap perbuatan dosa. Tetapi kita tidak perlu membenci para pendosa. Karena kita adalah para pendosa, Ibu Bapak Saudara. Dan ini adalah sebuah sapaan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis buat orang-orang yang saat itu mendengarkan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan minggu hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana kita punya sikap aktif di dalam kehidupan kita. Iman yang aktif, iman bukan yang hanya menunggu, iman yang merespon setiap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Iman yang kemudian bisa bertumbuh berdasarkan kerinduan dalam hidup kita. Bukan iman yang bertumbuh karena kita mengalami keterdesakan. Bukan iman yang kemudian harus bertumbuh karena harus ada pergumulan terlebih dahulu. Tetapi kita memiliki iman yang bisa benar-benar bertumbuh karena keterpanggilan yang Tuhan berikan buat kita dan kita meresponnya dengan sungguh amat baik. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama boleh menjalani kehidupan ini di dalam sikap-sikap hidup yang aktif. Keaktifan di dalam keimanan kita ini menjadi sangat penting, Ibu Bapak Saudara, agar Ibu Bapak Saudara dan saya bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat Minggu Advent yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa memberkati di dalam kehidupan Ibu Bapak, Saudara, dan saya. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Dengan mengingat janji baptis kita, marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita bersama akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam syafaat ini ya Tuhan, kami menyampaikan setiap permohonan kami, khususnya di dalam kehidupan bersama kami, baik di negeri kami Indonesia ini maupun di tengah-tengah dunia. Bapak, kami berdoa untuk kehidupan antar umat beragama di Indonesia, juga untuk kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kami berdoa untuk setiap tindakan-tindakan intoleransi yang pada waktu belakangan ini terjadi. Biarlah Tuhan boleh memberikan kekuatan, baik bagi umat-Mu maupun juga bagi umat dari agama lain. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kehidupan yang baik, kehidupan yang harmonis boleh terpelihara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Dan karena ini kami juga memaknai inilah identitas kehidupan kami sebagai warga Indonesia yang seutuhnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di berbagai tempat, termasuk jemaat-Mu GKI Harapan Jaya, yang mempersiapkan diri menyambut sukacita Natal di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Berikanlah juga kami hikmat, agar kami mampu menahan diri untuk tidak mengisi waktu liburan dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar terhadap protokol kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya kami selaku gereja boleh memaknai sukacita Natal di rumah kami dalam situasi seperti sekarang ini. Justru kami bersama ingin memaknai ya Tuhan sukacita Natal, kebersamaan Natal di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Dan kami sungguh percaya ya Tuhan, sukacita Natal sama sekali tidak berkurang, tetapi justru ini boleh membangkitkan semangat dan harapan kami kepada Tuhan. Ya Allah, kami berdoa bagi orang-orang yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, baik mungkin diri kami maupun sanak saudara kami, kuatkanlah mereka. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang bergumul di dalam kehidupan rumah tangga. Kami berdoa mulai dari anak-anak sampai dengan para orang tua terkasih kami, para lansia. Berkat pengasihan Tuhan boleh senantiasa memelihara. Ya Allah, inilah doa kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam segala permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Dan kami akan menutup syafaat kami ini di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami, di dalam doa Bapa kami yang akan bersama kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah
yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini atau persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening di bawah ini. Umat Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan pada Yeremia 30 ayat 19 yang menyatakan, nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Mari kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan PKJ 146, bawa persembahanmu. Mari kita mengucap syukur dalam doa persembahan. Kita berdoa. Ya Allah, kasih-Mu teramat besar di dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami atas karya dan pekerjaan-Mu tersebut, kami memberikan persembahan. Selidikilah hati kami ya Tuhan, agar apa yang kami persembahkan ini berkenan kepadamu. Dengan hati yang jujur dan tulus, kami ingin belajar untuk dapat memberikan yang terbaik dari kehidupan kami yang sesungguhnya adalah milik dan pemberian-Mu. Inilah doa persembahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan dengan senantiasa aktif di dalam penantian. Karena hidup yang diberikan oleh Tuhan ini tidak boleh disia-siakan. Kini mari bersama kita menyanyikan Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.